sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Niayatul Muna dengan NIM 080204255068. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan dalam artikel saya yang berjudul Menjaga Ruh Musyawarah di Era Digital. Seperti yang kita tahu, sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar bagi sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun tetap berlandaskan kebijakan dan nilai moral. Secara historis dan filosofis, nilai musyawarah ini tumbuh dari akar budaya bangsa kita sendiri. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyelesaikan persoalan lewat rembuk warga, lewat gotong royong, dan lewat mufakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kaelan tahun 2018, musyawarah dalam Pancasila bukan hanya alat politik, tapi juga manifestasi dan moralitas bangsa yang menempatkan persatuan dan keadilan sebagai tujuan utama. Nah, kalau kita lihat dari dimensi rasional, sila keempat ini mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasari oleh akal budi dan pertimbangan logis. Musyawarah bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling bijak dalam berpikir dan berargumen. Haryatmoko pada 2011 mengatakan bahwa demokrasi tanpa moralitas hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa arah, sementara moralitas tanpa rasionalitas akan kehilangan daya kritisnya. Yang artinya, berpikir logis dan bermoral adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Rasionalitas membantu kita berpikir jernih, sedangkan moralitas memastikan bahwa keputusan itu adil bagi semua. Kebebasan berpendapat tetap penting, tapi harus dibarengi tanggung jawab untuk menghormati pendapat orang lain. Diskusi dan perdebatan kini banyak terjadi di media sosial. Cepat, terbuka, tapi juga rentan terhadap emosi dan misinformasi. Permatasari dan Seftiono menekankan bahwa di era ini, musyawarah hanya bisa berjalan sehat kalau didukung oleh literasi digital dan kedewasaan moral. Kita harus memverifikasi informasi sebelum berbicara dan menahan diri agar tidak mudah terpancing oleh provokasi. Lalu, bagaimana dengan dimensi aktualnya? Dimensi aktual berbicara tentang bagaimana nilai musyawarah itu diterapkan secara nyata dalam kehidupan modern. Bukan hanya di lembaga formal seperti DPR atau musyawarah desa, tapi juga di ruang digital, di komunitas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rohman, demokrasi digital di Indonesia bisa menjadi peluang besar untuk memperluas partisipasi rakyat, asalkan diiringi dengan tanggung jawab moral. Artinya, menjaga ruang musyawarah hari ini adalah memastikan bahwa ruang publik, termasuk ruang digital, tetap menjadi tempat yang beradab untuk berdialog dan mencari kebenaran bersama. Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan Pancasila harus diarahkan pada pembentukan karakter warga negara yang berpikir kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, musyawarah tidak lagi sebatas forum formal, tetapi tetap menjadi gaya hidup, cara kita berinteraksi, dan menyelesaikan persoalan bersama dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Menjaga ruang musyawarah di era modern berarti menjaga jantung moral bangsa kita. Musyawarah adalah roh dari demokrasi Indonesia. Ia bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana kita menemukan kebenaran bersama. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan polarisasi, musyawarah yang beradab harus terus dijaga sebagai warisan sekaligus pedoman hidup berbangsa. Kaelan tahun 2018 menyebut bahwa Pancasila bersifat dinamis. Ia mampu menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Selama rakyat Indonesia masih berpegang pada nilai-nilai persatuan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab bersama, maka ruh musyawarah akan tetap hidup, menuntun bangsa ini menuju masa depan yang beradab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.